Nah, kriteria pertama adalah selang tersebut harus tahan terhadap tekanan. Nah, di dalam selang gas ini ada seperti jalinan benang. Nah, benang ini kalau diibaratkan di manusia itu seperti tulangnya ya. Nah, seperti kalian lihat sendiri, jalinan benang yang menyelimuti bagian dalam selang ini sangat tebal sobat. Hai sobat, kali ini saya akan bagikan tips bagaimana caranya untuk memilih selang gas terbaik buat kompor kita. Nah, ciri-ciri apa saja sih yang dimiliki oleh selang gas yang berkualitas bagus? Akan saya bahas sesaat lagi. Perfect. Oke sobat, selamat datang kembali di channel Berbagi Dunia. Channel yang saat ini khusus membahas seputar kompor gas. Nah, sesuai dengan tema judul, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk memilih selang gas yang berkualitas lebih baik. Nah, untuk menentukan sebuah selang itu berkualitas bagus, ini termasuk selang apapun ya, bukan hanya selang gas saja. Ini termasuk selang air, selang rem, dan lain-lain. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki selang tersebut. Nah, kriteria pertama adalah selang tersebut harus tahan terhadap tekanan. Nah, kalau di sini adalah tekanan gas kalau untuk selang gas, sedangkan untuk selang air adalah tekanan air. Kalau untuk selang rem tentu saja tekanan minyak rem. Dan yang kedua itu adalah kemampuan untuk menahan gesekan. Nah, seperti halnya selang air dan selang minyak rem, selang gas juga harus punya ketahanan terhadap gesekan, terhadap gas yang mengalir di dalamnya. Nah, kriteria yang ketiga adalah selang apapun harus tahan terhadap panas. Ya, baik panas terhadap sesuatu yang mengalir di dalamnya, juga terhadap panas yang ada di lingkungannya. Nah, panas ini bukan berarti panasnya ekstrim ya, tapi panas suhu lingkungan yang ada. Oke sobat, nah karena pada dasarnya untuk menilai 3 kriteria yang baru saya sebutkan tadi akan terasa sulit bagi teman-teman semua, kali ini akan lebih saya permudah melalui penampakan selang yang ada. Oke sobat, di tangan saya sudah ada sebuah selang yang biasa kita dapatkan kalau kita beli per paket bersama regulator ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk menentukan sebuah selang berdasarkan kriteria tahan terhadap panas, tahan terhadap gesekan, tahan terhadap panas, maka yang paling gampang adalah kita lihat dari bentukan fisik selang tersebut. Nah, kalau selang yang bagus itu sudah otomatis dagingnya di bagian selang semakin tebal akan semakin bagus. Nah, kalau kita lihat selang gas yang ada yang biasanya kalau kita dapatkan per paket bersama regulator, ini bukan kondisinya tidak bagus ya. Saya bilang cukup bagus. Hanya saja kalau kita mau lebih bagus, paling gampang adalah kita lihat di bagian penampangnya. Kalau selang-selang standar seperti yang saya bilang itu ketebalannya masih rendah sobat ya, kalau kalian lihat seperti ini. Nah, jadi kalau kalian bisa menemukan selang gas yang lebih tebal dagingnya atau karetnya, itu akan sangat lebih bagus sobat. Apakah ada selang yang seperti itu? Ada, sebentar lagi saya tunjukkan ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa nilai selang tersebut memenuhi kriteria, yaitu di bagian benang yang menjalin di dalam. Nah, di dalam selang gas ini ada seperti jalinan benang. Nah, benang ini kalau diibaratkan di manusia itu seperti tulangnya ya. Nah, semakin bagus benangnya, semakin rapat dan semakin besar, sudah otomatis dia akan lebih mampu menahan atau menopang selangnya ini ya. Nah, permasalahannya adalah sama seperti yang awal tadi. Kalau untuk selang standar biasanya komposisi benang yang ada di dalamnya itu kurang bagus sobat. Nah, jadi daripada kalian bingung, kita bahas satu-satu dulu ya. Kebetulan di tangan saya sudah ada sebuah selang yang memiliki 3 kriteria tadi. Nah, selang ini menurut saya kualitasnya sudah di atas rata-rata selang standar yang dijual per paket. Akan saya tunjukkan kepada kalian. Nah, seperti ini sobat ya. Jadi kita bisa bandingkan sendiri ketebalan selangnya. Nah, tebal mana sobat? Nah, kelihatan ya, kalau diameter yang ada di luar ini sama dengan besaran yang ada di dalam. Ya, di dalam selang yang berwarna kuning ini. Nah, sedangkan yang kuning ini tentunya jauh lebih besar dari yang hitam. Nah, lalu teori apa yang kita gunakan untuk meyakinkan bahwa yang lebih tebal itu adalah yang lebih bagus? Nah, pada dasarnya selang adalah sesuatu yang bentuknya harus lentur. Nah, kalau dia kondisinya tipis, untuk mempertahankan kekuatannya tentunya harus dibuat dengan bahan yang lebih keras. Apakah selang ini lebih keras dari selang yang lebih tebal?
Tentu saja sobat, tidak percaya. Nah, kalian lihat sendiri ya. Ini selang berumur paling ada sekitar 2 atau hampir 3 bulan ya, tapi sudah mulai keras. Nah, kalau kita bandingkan dengan selang ini yang lebih tebal, tentunya ini lebih lentur sobat. Karena apa? Karena dia tidak mengorbankan kualitas bahan pembuatnya. Jadi kadar karet yang ada di dalam selang ini tentunya lebih banyak dari selang yang tipis ini. Ya, jadi kalau selang yang tipis ini sudah otomatis untuk mempertahankan kekuatannya dia akan tambahkan sedikit bahan plastik agar lebih kuat, tapi hasilnya akan membuat selang jadi lebih keras dan lebih cepat mati ya. Nah, tanda fisik yang kedua seperti yang saya singgung tadi sebelumnya adalah kita lihat dari penampang benang yang menjalin di bagian dalam selang ini. Nah, biar kalian lebih jelas, di sini saya juga sudah membuka bagian selang ini, jadi kalian bisa lihat ya. Nah, kita bahas dulu dari selang yang standar ya. Jadi kalau kalian lihat ya seperti ini jalinan benang yang ada di dalamnya ini tidak terlalu tebal sobat ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita bandingkan dengan selang yang lebih bagus ya. Nah, seperti kalian lihat sendiri, jalinan benang yang menyelimuti bagian dalam selang ini sangat tebal sobat. Nah, beda sekali ya dengan yang ini ya. Nah, kemudian keuntungan kedua yang membedakan adalah dia seperti ada pembatas. Jadi warna hitam dan kuning ini adalah pembatas sehingga benang ini berada di tengah di antara hitam dan kuning. Nah, posisi ini bisa membuat benang sedikit lebih leluasa bergerak dan mengurangi resiko benang putus lebih awal sobat. Nah, ini dia sobat ya. Nah, jadi dari kedua tanda fisik ini saja kita sudah bisa menentukan bahwa selang yang lebih bagus adalah yang kuning seperti ini. Nah, sekarang kita yuk mulai hitung-hitung untuk melihat perbandingan. Seandainya kalian harus mengganti selang gas, yang mana yang akan kalian pilih? Apakah yang hitam yang standar ini atau yang kuning yang seperti saya pegang ini? Untuk yang standar yang hitam ini, kalau kita mau hitung-hitung untuk di toko fisik itu kalau tidak salah harganya sekitar 8 atau 9.000 rupiah. Nah, kalau kita mau beli, kita beli itu sepanjang 2 meter. Sebenarnya bawaan di paketan itu 1,8 meter ya. Hanya saja kan di toko tidak mungkin dijual 1,8 meter, mereka harus pas per meter. Jadi kita wajib beli 2 meter. 2 dikali 9.000 itu sama dengan 18.000. Nah, sedangkan yang saya beli ini, kebetulan ini saya belinya di Shopee, nama tokonya ini. Nah, kalau kalian mau beli selang yang seperti ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Nah, kalau selang ini saya beli harganya per meter itu hanya Rp12.000 sobat. Nah, kalau kita beli 2 meter itu berapa? Benar, 24.000. Nah, jadi selisihnya 24.000 dikurang 18.000 adalah hanya Rp6.000. Tapi kita dapat barang yang jauh lebih bagus dengan 3 kriteria tadi. Lebih tahan terhadap panas, lebih tahan terhadap gesekan, lebih tahan terhadap tekanan. Oke sobat, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Video selanjutnya akan saya coba lebih gali hal yang lebih mendalam tentang selang gas ya. Simak terus. Ini selang yang ada di rumah. Istri nggak tahu ini kalau saya potong-potong seperti ini. Tapi nggak apa-apa, semua demi kalian.